Salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Nunuk Suryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Wairinhan, Konsultan Pendidikan Bidang Pembelajaran untuk Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai narasumber. Yang terhormat Ibu Rosmayanti Mutiara selaku Kepala Sekolah SD Cikal Serpong sebagai narasumber. Kemudian yang terhormat Bapak Zaki F. Surapranata, Analis Kebijakan Muda sebagai moderator. Serta hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang mengikuti webinar ini melalui Zoom meeting ataupun di live streaming YouTube P3 GTK Kemdikbud. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang untuk semuanya di acara webinar seri Guru Belajar dengan tema Revitalisasi Manajemen Berbasis Sekolah, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah sebelumnya kita membaca basmalah untuk bersama-sama membuka webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum menindaklanjuti acara selanjutnya, kami akan menyampaikan hasil survei webinar untuk tanggal 1 Juli 2020. Hasil dari survei webinar Guru Belajar yang diadakan Direktorat P3 GTK di tanggal 1 Juli 2020 adalah untuk materi webinar 75% para peserta baik memberikan tanggapan baik, kemudian untuk kesesuaian materi 52% peserta memberikan tanggapan sangat sesuai, kemudian untuk kualitas narasumber 64% peserta memberikan tanggapan sangat baik, kemudian untuk fasilitasi oleh moderator 60% peserta memberikan tanggapan sangat baik, dan yang terakhir webinar dengan tema lain. Sepertinya para peserta menginginkan banyak tema dan beragam tema, dengan 80% memberikan tanggapan sangat perlu dengan tema-tema lain. Perlu diketahui bahwa webinar kami yang diadakan Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan ditujukan untuk semua kalangan, untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya, termasuk juga pendidik yaitu guru. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama mengikuti webinar kali ini yang akan dipandu oleh Bapak Zaki F. Surapranata selaku moderator. Kepada yang terhormat Bapak Zaki F. Surapranata, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Mbak Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat bergabung dalam seri webinar Guru Belajar kali ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu berbagi dan belajar, gotong royong dan fokus kepada murid dalam adaptasi kebiasaan baru ini adalah tugas kepala sekolah untuk menghidupkan kembali manajemen berbasis sekolah menuju merdeka belajar. Bapak Ibu semua, apa saja peran kepala sekolah dalam AKB? Apa saja peran guru dalam AKB? Apa saja peran masyarakat, orang tua, atau komite sekolah dalam AKB? Ini akan dibahas pada tema hari ini. Pengelola sekolahan secara proaktif menerapkan sebenarnya manajemen berbasis sekolah untuk membangun ekosistem merdeka belajar dengan menjadikan masyarakat sebagai pengendali mutunya. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Beliau juga Guru Besar UNS Universitas Negeri 11 Maret dan PLT LPPK SPS. Namun Bu Ses yang sedianya hadir bersama kita harus izin dikarenakan mendadak mendapat undangan rapat kerja dengan DPR bersama Mas Menteri. Menu setiap hari yang beliau suka adalah sayur, buah, dan kerupuk. Tapi yang paling wajib adalah kopi. Tiada hari tanpa mengopi. Slogan beliau, kalau mau sukses harus ngopi. Olahraganya bersepeda dan panah.
Idolanya banyak orang karena sifatnya yang suka melayani tanpa memandang jabatan apa. Yang kedua, yang hadir bersama kita, Ibu Wailin Han, MSc. Selamat pagi, Ibu Wei. Ya, beliau adalah konsultan bidang pembelajaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Wei adalah seorang praktisi pendidikan dalam bidang pelatihan guru dan konsultan pendidikan baik untuk sekolah, LSM, organisasi internasional dan pemerintah. Kapasitasnya melingkupi desain kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian dalam aspek serta well-being. Pendekatan yang beliau percaya adalah positivity, cara kerja otak, pembelajaran yang kreatif dan kritis, pembelajaran keterampilan sosial dan pengembangan yang berkelanjutan. Ibu Wei menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Universitas Kristen Maranatha Bandung di jurusan Sastra Inggris dan kemudian melanjutkan S2-nya di SUNY Buffalo, Amerika Serikat, bidang pendidikan. Yang ketiga, alhamdulillah sudah hadir juga Ibu Rosmayanti Mutiara SPSI. Selamat pagi Bu Rosmayanti. Selamat pagi Mas. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Cikal Serpong, Yayasan Guru Belajar, seorang pendidik dan orang tua yang mencintai keluarga. Kata-kata beliau, kita buka komunikasi yang baik dengan orang tua, jadikanlah mereka partner buat guru untuk membantu tumbuh kembang anak. Sebelum kita melaju kepada agenda kita utamanya, izinkan saya membacakan tata tertib kepada peserta sebagai berikut. Kami mohon panitia menayangkan tata tertibnya. Peserta diharapkan login dan join webinar 15 menit sebelum acara. Halo? Ya, peserta dilarang keluar masuk room meeting secara acara berlangsung. Peserta selama acara berlangsung, mikrofon harus selalu diadakan dalam keadaan mute. Peserta tidak diizinkan berbicara selama acara berlangsung tanpa seizin moderator. Pertanyaan kepada narasumber dapat dikirimkan melalui Q&A pada Zoom atau peserta live streaming yang di YouTube. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah hadir di YouTube. Mohon ditulis nama, jabatan, dan asal instansi saat mengajukan pertanyaan. Peserta yang ingin bertanya langsung menggunakan raise hand dan menggunakan pakaian yang rapi saat menyalakan video karena nanti ada kesempatan untuk bertanya secara langsung. Selanjutnya, bagi peserta yang tidak mengikuti webinar secara penuh, maka tidak akan mendapatkan sertifikat dan dapat diunduh di link tersebut. Bagi peserta yang tidak mengikuti webinar secara penuh, tidak akan mendapatkan sertifikat. Peserta harap mengisi daftar hadir pukul 10. Kami akan bagikan di Zoom chat maupun di YouTube daftar hadir webinar series 3. Peserta harap mengisi survei tanggapan webinar melalui tautan yang ada di sini. Hadirin sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita menyimak paparan dari narasumber kita. Yang pertama, Ibu Wailin. Kami persilakan waktunya, Ibu. Terima kasih untuk Asaki. Saya akan meminta waktu untuk menampilkan slide saya. Sambil saya menampilkan slide saya ingin memberitahu Ibu Bapak sekalian bahwa Mas Aki ini rupanya saya kenal, ayahnya dosen saya. Ibu Bapak, saya ingin ngetes dulu apakah slide saya bisa terlihat. Bisa mungkin reaction untuk ngecek? Oke, bisa ya, Mas Zaki ya? Iya, Bu. Oke, ya.
Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi Ibu Bapak, para pendidik sekalian yang saya hormati. Saya bersyukur bahwa kita semua dapat bergabung dan menyegarkan diri di webinar jelang tahun ajaran baru yang tinggal 2 minggu lagi. Ibu Bapak, saya ingin mengajak Ibu Bapak pagi hari ini mungkin dengan hal-hal yang serius terlebih dahulu. Ibu Bapak perhatikan bahwa judul yang saya berikan adalah kolaborasi sekolah dan orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak. Nah, Ibu Bapak nanti kita akan main-main lebih dahulu, bersukacita terlebih dahulu. Dalam bahan-bahan yang dikeluarkan oleh OECD bulan lalu, nanti saya akan tampilkan juga, dengan judul School Disrupted, mengalami disrupsi, dan School Rethought, ada kata kunci yang disebutkan, yaitu balancing, menyeimbangkan. Nah, itu yang ingin saya bagikan di dalam paparan saya. Nah, Ibu Bapak, yuk mari kita main-main terlebih dahulu. Untuk itu saya mengajak Ibu Bapak beraktivitas menggunakan Mentimeter, sebuah cara yang mungkin Ibu Bapak sudah gunakan, baik di pembelajaran jarak jauh, kelas daring, luring, maupun pertemuan-pertemuan lainnya. Caranya mudah sekali Ibu Bapak. Ibu Bapak tinggal membuka situs menti.com di gawai atau perangkat Anda. Silahkan. Nah, bukalah menti.com. Buka menti.com. Silahkan langsung mengisi hal apa saja yang pihak sekolah komunikasikan kepada para orang tua murid selama masa pandemi ini. Jadi, Ibu Bapak, buka menti.com, masukkan angka di atas 479641, akan muncul pertanyaannya. Nah, silahkan jawab Ibu Bapak. Mari kita coba proses pembelajaran atau aktivitas secara daring ini dengan menggunakan Mentimeter. Mari. Ada yang mungkin sudah membuka? Sudah dapat kodenya? Di atas, masukkan kodenya. Sekali lagi, buka menti.com yang di layar atas. Kemudian masukkan angka kode. Nah, kelihatan tuh. Oh, luar biasa sekali Ibu Bapak. Ibu Bapak mengkomunikasikan protokol kesehatan, jadwal belajar daring, materi pembelajaran. Oh, paling banyak ya materi pembelajarannya, teknik pembelajaran. Wih, keluar semuanya tuh. Luar biasa Ibu Bapak sekalian. Protokol kesehatan. Wah, bergerak terus ya, menjaga anaknya. Ibu Bapak, terima kasih banyak untuk respons yang sangat luar biasa ini. Wah, terus nih jawabannya sudah mulai masuk banyak sekali. Stop, panitia, Mas Eko, stop dulu screen-nya, di freeze. Rupanya Ibu Bapak luar biasa. Di dalam masa pandemi ini, ketika Ibu Bapak berbicara dan berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana juga menjaga kesehatan mental anak. Tadi Ibu Bapak sudah menyampaikan, ada tuh disampaikan protokol kesehatan. Siap dengan pertanyaan kedua ya? Silakan panitia tampilkan pertanyaan kedua. Di Mentimeter. Silakan. Saat masa pandemi ini, bagaimana pihak sekolah memastikan kesehatan
kesehatan mental para murid. Gimana? Ingat ada kata mental, Ibu Bapak. Mental, bukan hanya kesehatan fisik. Gimana caranya? Oh, ada questionnaire. Oh, memberikan motivasi belajar. Wah, ada belajar yang menyenangkan. Ibu Bapak rupanya sudah berkoordinasi dengan orang tua. Keren-keren nih peserta di sini sudah beraktivitas memastikan bahwa anak-anak didik, murid-murid Ibu Bapak semua sehat mentalnya. Oh, memberikan game. Wih, ada semangat di sana, memotivasi siswa keluar terus tuh. Luar biasa Ibu Bapak, saya sambil baca screen ya. Ini kalau misalnya saya mendekat ke layar karena saya ingin membaca tulisan-tulisan yang banyak sekali, yang ramai sekali. Ibu Bapak luar biasa, bisa di stop, di free, panitia. Saya sangat bersyukur Ibu Bapak, rupanya ketika kita bicara mengenai kesehatan mental murid-murid kita, Ibu Bapak sudah betul-betul menjalankan MBS ini dengan baik. Ibu Bapak, mari kita masuk di pertanyaan terakhir di Zoom ini, di Menti ini. Ada nomor yang mungkin berbeda, silakan. Silakan, nomornya mungkin berbeda di atasnya. Nah, kalau tadi gimana caranya? Kalau ini masuk ke kegiatan. Apa kegiatan yang sekolah lakukan untuk menjaga kesehatan para murid? Silakan. Silakan, nomornya mungkin berganti, akunnya 457392. Wih, ada jadwal olahraga. Wah, jadwal olahraga lewat PJJ ya. Oke, ingat aktivitas untuk kesehatan mental. Apa yang Ibu Bapak lakukan bersama-sama dengan murid-murid? Memberikan hiburan. Wih, itu keren sekali tuh. Ada seni musik daring, game virtual. Wah, luar biasa sekali. Ngajak menanam bibit. Betul, Ibu Bapak, rupanya menanam juga bisa menjadi cara untuk melepaskan stres rupanya. Oh, bernyanyi dan berolahraga, bersepeda, hidup bersih, menyapa di WA dengan bercanda. Keren sekali Ibu Bapak, guru-guru sekalian. Wah, rupanya betul-betul ya seperti judul yang tadi, Ibu Bapak sebagai pendidik sudah melibatkan orang tua dan berkegiatan bersama memastikan kesehatan mental. Oh, saya baca lagi, banyak sekali ya yang ikut ya. Video motivasi, luar biasa. Diskusi virtual. Oh, ini saya senang sekali sih membaca semua yang muncul di Menti ini ya Ibu Bapak. Terima kasih banyak panitia stop. Luar biasa. Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak untuk partisipasinya di Menti ini. Salah satu kegiatan yang saya juga gunakan ketika mengampu kelas secara daring maupun juga luring. Panitia, boleh saya berbagi screen lagi, kembali ke screen saya. Atau saya tampilkan lagi ya jadinya ya. Oke, saya sudah melewati tadi pertanyaannya sampai di sini yang tadi Ibu Bapak lihat ya. Sorry. Oke, ini kita pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita lihat. Ibu Bapak, mari kita lihat. Tadi di awal saya mengutip dari OECD. Lantas, apa kaitannya dengan topik kita manajemen berbasis sekolah? Dalam dokumennya yang diterbitkan tahun lalu,
Artinya sebelum ada pandemi COVID-19 ini, OECD sudah menuliskan juga bagaimana untuk menyiapkan keterampilan-keterampilan yang transformatif di tahun 2030, semua pemangku kepentingan sekolah, perhatikan saya beri lingkaran, orang tua, komunitas, dan rekan kerja perlu berkolaborasi untuk mencapai well-being. Ada kata co di sana, co-agency. Jadi judul manajemen berbasis sekolah ini sangat tepat. Pandemi COVID-19 menjadi momentum pembelajaran bagi kita semua bahwa pendidikan tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja. Sebaliknya, pihak sekolah pun perlu lebih mengenali latar belakang keluarga dari murid-muridnya untuk dapat mendampingi mereka bertumbuh dengan baik. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam laporan survei yang diterbitkan bulan lalu, McKinsey menyebutkan ada 4 hal yang wajib menjadi prioritas sekolah di era, bukan now, tapi era pandemi ini. Saya hanya ingin membatasi bahwa slide-slide selanjutnya hanya berkaitan dengan 2 hal ini, yaitu kesehatan dan keselamatan, dan 2, upaya memaksimalkan pencapaian dan pembelajaran murid. Sama seperti kita semua, murid-murid tidak dapat menunggu dan menghentikan waktu. Waktu akan terus berjalan. Nah, terus tadi saya juga menyebutkan ada OECD ya. Nah, dari bahan yang muncul yang diterbitkan oleh OECD baru saja bulan lalu, Schooling Disrupted, Schooling Rethought, ada 15 hal yang dicantumkan di sana. Saya hanya akan menyebutkan 3 saja yang dibahas pagi ini. Rupanya kita semua perlu belajar dari fase pertama pandemi COVID-19. Bapak Ibu, pertama. Jadi mungkin kita akan terbiasa ya, jadi sama seperti ketika mungkin kita belajar naik motor, fase pertama naik motor, kita mungkin akan menghadapi fase kedua, ketiga, dan selanjutnya. Rupanya yang perlu juga disiapkan bersama-sama dengan orang tua, betul-betul mengenali assess kebutuhan murid dan apa yang ingin ia capai. Bukan pihak sekolah saja, kurikulum harus selesai misalnya. Dan yang ketiga, seperti yang tadi kita coba, kita perlu mengembangkan sistem komunikasi yang efektif. Ibu Bapak yang saya hormati, 3 pertanyaan yang di Mentimeter yang saya ajukan. Yang disebut belajar itu, apakah kalau buka buku atau buka laptop, gawai, jawab soal, beri tugas, baru disebut belajar? Apakah kalau guru memandu seperti tadi ngajak olahraga, ngajak nyanyi bareng, main game, dan murid ikut terlibat, itu juga disebut belajar? Apakah ketika orang tua atau anggota keluarga yang lainnya
ikut-ikutan, maka murid juga tidak belajar. Ibu bapak sekalian, di dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara studying dan learning. Dalam bahasa Inggris, dua-duanya artinya belajar. Baca buku, ya belajar. Jawab LKS, ya belajar. Ayah saya mengajarkan saya untuk sabar dan bertanggung jawab. Learning itu juga belajar juga, bukan? Ibu bapak tadi ngajak main game, itu juga rupanya belajar. Jadi ibu bapak, apa yang sekolah sudah tadi ya di Mentimeter sudah dijawab ya, atau dapat lakukan. Ibu bapak, saya ini pengepul, cuma pengepul bahan dari sana sini. Paparan saya yang selanjutnya merupakan hasil kepulan dari para sahabat saya yang sudah melakukan banyak hal bersama-sama. Mungkin dalam hal ini juga yang sudah ibu bapak lakukan. Tentunya dalam konteks manajemen berbasis sekolah dan kesehatan mental para murid. Ibu bapak, apakah ibu bapak punya waktu untuk bincang-bincang bersama? Apakah bincang-bincang bersama orang tua murid? Atau bincang-bincang bersama murid? Tadi ibu bapak sudah menjawabnya Mentimeter. Apakah ibu bapak punya bincang-bincang bersama secara rutin? Artinya ada kesepakatan waktu di sana. Membangun rutinitas dan kebersamaan. Dan ibu bapak juga tentunya meminta para orang tua, khususnya untuk anak usia dini dan kelas rendah, supaya ikut juga terlibat, ngobrol bersama. Nah, ibu bapak di sebuah sekolah, saya suka sekali. Mereka mengadakan hal yang rutin. Kalau pagi-pagi ngumpul, disebutnya daily check-in, ngobrol bersama lebih dahulu. Para murid mengungkapkan suasana hati mereka. Jadi nggak langsung buka buku halaman berapa, kerjain soal PR-nya apa, sudah diselesaikan atau belum. Mereka boleh saling mengomentari dan saling menguatkan. Dalam hal ini, Aisyah tuh cerita, saya bosan, saya udah pengen ketemu dengan teman-teman. Terus Enzo menjawab, ayo, kamu harus semangat, olahraga saja. Pasti kamu juga akan mengurangi kebosananmu. Nanti kita ketemu kalau udah boleh ya. Nah, ibu bapak, anak-anak pun belajar bersama-sama, learning tadi ya jadinya ya, mengenali perasaannya sendiri, mengekspresikan secara terbuka, mendengarkan dan berempati, memberi dukungan semangat untuk teman, dan menyatu dalam komunitas yang saling menyayangi. Peran keluarga dan sekolah tentu mendampingi anak-anaknya. Guru dan orang tua tahu bahwa anak-anak itu rindu untuk bermain bersama. Ibu bapak, sebentar lagi di tahun ajaran yang baru, murid-murid akan dapat bertemu kembali. Anak-anak yang lebih besar mungkin akan lebih bisa menahan diri untuk tetap mempertahankan jarak. Anak-anak kecil, di sana peran dan kerjasama kita, orang tua dan sekolah, kerjasamanya sangat penting. Nah, ibu bapak ingat learning, bukan sekedar JJ atau BDR, sebetulnya membawa berkah juga untuk kita semua para pendidik. Kita jadi lebih tahu dan lebih mengenali minat dan bakat murid-murid kita.
Ada mungkin yang biasanya kalau kelas tatap muka, ada murid yang pendiam, begitu PJJ menjadi lebih aktif dan percaya diri. Ada murid yang rupanya terampil membuat tugas melalui podcast, kolase gambar, ataupun membuat maket. Padahal mungkin di kelas kelihatannya biasa-biasa saja. Tiba-tiba kelas kita menjadi sebuah taman dengan ragam tumbuhan dan kembang, seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan. Artinya Ibu Bapak, ketika kita menyiapkan tahun ajaran yang baru, kita sudah lebih siap untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menumbuh kembangkan minat dan potensi murid, yang bisa menumbuhkan kekuatan sikap positif, sukacita, empati, aktif, bersemangat, ada banyak hal lainnya. Jadi artinya ada kesempatan bagi kita untuk tidak fokus pada penyelesaian adik-adik yang kognitif semata-mata. Ibu Bapak juga tentunya ketika misalnya masih melakukan PJJ atau BDR untuk beberapa sekolah, tetap bisa memperhatikan durasi PJJ BDR yang aman dan sehat, bukan sekedar bagi mata, tapi juga bagi otak dan hati kita semua. MBS, kembali lagi Ibu Bapak, learning, bukan studying. Ibu Bapak sekalian, di dalam learning, mari kita lihat. Kita sudah melakukan PJJ selama 3 bulan. Apakah Ibu Bapak sudah mengajak komite sekolah maupun para orang tua untuk melakukan evaluasi sebelum masuk di tahap ajaran baru ini mengenai proses PJJ? Apakah Ibu Bapak sudah berdiskusi bersama, bukan sekedar menyampaikan loh ya, apa yang menjadi rencana sekolah di dalam tahun ajaran yang baru? Apakah Ibu Bapak juga sudah mengomunikasikan metode yang akan digunakan khususnya di dalam transisi ini sehingga pencapaiannya tadi ya, thriving gitu yang disebutkan di OECD tadi, apa yang menjadi minat, bakat, outcome dari murid-murid tercapai, tetapi juga kesehatan mentalnya terperhatikan. Ibu Bapak sekalian, di sebuah sekolah, ini balik lagi dari teman saya, disebutkan ini sebuah SD kita di Tangerang, di Serang, pihak sekolah bahkan meminta masukan dari orang tua bagaimanakah sebaiknya proses ujian TOEFL akan dilakukan. Apakah protokol katanya ketemu atau online saja pakai Google Form. Ibu Bapak nanya ke orang tua. Sekolah juga bertanya kepada komite sekolah bagaimana proses pembelajaran yang baik dapat dilakukan di tahun ajaran mendatang. Ini contoh bagaimana manajemen berbasis sekolah berjalan dengan baik. Manajemen berbasis sekolah yang memperhatikan aspek kesehatan, baik fisik maupun mental para murid. Nah, Ibu Bapak, di sebuah sekolah yang lainnya, Ibu Bapak, seperti tadi saya sampaikan, saya pengepul, sekolah ini bahkan membuat panduan pendampingan keluarga dan konseling dalam PJJ ini. Isinya ditujukan untuk para guru di sekolah agar mereka dapat membantu baik murid-murid maupun orang tua muridnya. Menarik sekali, bisa ditiru juga Ibu Bapak sekalian. Nah, ini 2 slide yang terakhir. Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak juga
memberikan tugas-tugas sekolah yang melibatkan orang tua. Satu hal yang penting dalam menjaga kesehatan mental adalah memelihara sikap dan relasi yang positif di rumah tentunya dengan para anggota keluarganya. Ibu bapak, baik yang di sekolahnya masih akan menjalankan PJJ atau yang sudah mengkombinasikannya dengan flip classroom misalnya, atau sudah kembali ke lokasi sekolah seperti semula, pastikan kesehatan mental ekosistem sekolah. Berikan tugas-tugas yang melibatkan dan membahagiakan sekeluarga. Tentunya mudah, menyenangkan, dan pendek. Sebagai penutup, saya ingin menayangkan sebuah video tugas keluarga. Mereka bernyanyi bersama dan menyanyikan lagu Salam Sayang. Mari kita tonton bersama Ibu Bapak. Sebentar. Oke, saya akan Ku ingin sampaikan sayang untuk kau yang di sana. Ku dapat peluk tanganmu, ini senyumku. Semoga kau sehat selalu. Ku peluk erat dirimu, percaya padaku. Kalau batu-batu orang takut di situ, pasti minum obat. sorry. Bapak sekalian. Apa? Flu. Sudah mulai berkurang juga. Untuk perhatiannya. Sebentar. Semoga paparan ini bermanfaat dan membawa kebahagiaan. Menjaga mental kita bersama. Saya mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun tindakan. Salam sayang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Wei atas paparannya. Selanjutnya kami persilakan untuk Bu Yanti dari SD Cikal Serpong untuk paparan selanjutnya. Bu Yanti. Silakan Bu. Selamat pagi Mas Zaki, Pak Zaki. Ini Mas apa Pak nih? Boleh Kang aja Bu, saya orang Sunda sama kayak Bu Wei. Oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Alhamdulillah tadi saya lihat di chat banyak sekali yang ikut dan dari berbagai daerah ya, dari berbagai provinsi bahkan, sungguh luar biasa. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan.
pada hari ini, dan tadi senang sekali mendengarkan apa yang sudah dibagi oleh Ibu Wei. Sungguh luar biasa, itu juga jadi insight juga buat kami di sekolah Cikal untuk mempersiapkan tahun ajaran baru dengan proses yang mengadaptasi, menyesuaikan dengan new normal ya, istilah new normal nih Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin boleh dimulai di-share slide-nya Pak. Oke, kalau tadi teman-teman ya sudah terlihat ya. Oke, kalau tadi Ibu Wei mungkin berbagi tentang bagaimana kita mempersiapkan tahun ajaran baru untuk melihat dari berbagai sisi. Mungkin saya pribadi akan berbagi apa yang sudah menjadi refleksi kami, apa yang sudah kami lakukan di sekolah, dan sebenarnya peran kita sebagai pemimpin sekolah atau kepala sekolah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya ini juga akan menjadi tiang dari sebuah sekolah, bagaimana sekolah itu berjalan pada saat kita sebagai learning leader-nya tadi ya, mengikuti apa yang disebutkan oleh Bu Wei bahwa it's not about studying but lebih besar lagi adalah tentang learning itu sendiri. Jadi para learning leader ini bagaimana sih mempersiapkan seluruh komunitas sekolah untuk mempersiapkan tahun ajaran baru dengan pola yang berbeda, karena bersyukur berkah dari si COVID-19 itu sendiri membuat kita semakin bisa membangun dan berinovasi ya terhadap proses belajar itu sendiri. Boleh dilanjutkan slide-nya Bapak, Ibu? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Rosmayanti Mutiara, kepala sekolah dari Sekolah Cikal di daerah Serpong, juga bagian dari Yayasan Bumi Belajar. Nah, silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, tentunya kita berkumpul di sini dalam kesempatan yang berbeda. Kita bertemu dalam layar kaca, layar screen atau layar komputer ini Bapak Ibu, karena adalah adanya kejadian luar biasa pandemi COVID-19. Selanjutnya. Oke. Seperti kita ketahui semua, banyak sekali terjadi perubahan dalam dunia pendidikan dan dampaknya di dunia pendidikan akibat pandemi COVID-19 ini sendiri. Bahwa ini selain menyerang area-area di luar dunia pendidikan salah satu yang benar-benar terdampak Bapak Ibu. Karena yang paling terlihat adalah pembelajaran yang selama ini kita lakukan secara offline, secara tatap muka langsung di sekolah, sekarang akhirnya tetap dilakukan tatap muka, tapi dengan cara yang berbeda melalui daring ataupun luring. Sehingga ini saya coba mengambil dari beberapa sumber bagaimana dampak ini tentunya berdampak luar biasa kepada guru-guru yang biasa bertatap muka. Nah sekarang harus mencari cara, harus berinovasi, harus mengembangkan rencana belajarnya agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Ini bisa dibaca Bapak Ibu, di sini ada seorang guru yang merasakan tantangan yang luar biasa pada saat dia harus mengajarkan materi kepada anak-anaknya melalui daring, karena kekhawatiran utama, perasaan takut, perasaan tidak berhasil, perasaan bagaimana materi bisa sampai kepada anak-anak dan bagaimana anak bisa memahami. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini dari anak, seperti yang tadi Ibu Wei sampaikan, bahwa sudah waktunya kita juga membuka diri, membuka percakapan dengan anak-anak kita. Kalau kita bicara anak-anak di usia SD, kita juga tahu bahwa di SD 6 tahun ini adalah proses
pengembangan tahap belajar yang punya jenjang yang cukup panjang ya Bapak Ibu, 6 tahun. Sehingga kita perlu juga melihat kebutuhan anak-anak dari tahapan perkembangannya. Karena di dalam 6 tahun itu terbagi dari beberapa tahapan perkembangan, sehingga pendekatannya harus beda. Di sini seorang siswa juga mengaku bingung dengan penerapan belajar jarak jauh. Seperti apa sih sebenarnya? Dan dia punya kesulitan untuk bagaimana saya bisa konsultasi dengan guru. Next. Nah, ini juga salah satu contoh. Kemudian pembelajaran jarak jauh seperti apa sih yang mau kita persiapkan kepada anak-anak? Tadi melanjutkannya Ibu Wei sampaikan, apakah hanya sekedar memberikan materi itu sudah cukup, atau memang kita perlu membuat sesuatu yang berbeda sehingga anak-anak ini pemahaman belajarnya akan semakin baik. Kita sudah punya waktu kemarin ya Bapak Ibu, punya rentang 3 bulan loh untuk melakukan persiapan, mereview, kemudian melihat lebih lanjut apakah proses pembelajaran jarak jauh kita itu sudah tepat. Sehingga pada saat kita nanti masuk ke tahun ajaran baru, itu kita sudah lebih siap lagi menghadapinya. Selanjutnya. Oke, kenormalan baru ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara istilah kenormalan, mungkin istilahnya jadi kurang tepat karena nanti anggapan orang-orang bahwa ini hanyalah normal yang biasa seperti sebelumnya. Padahal sebenarnya adalah kita memasuki fase kehidupan yang berbeda sebenarnya ya dengan pandemi ini. Selanjutnya Bapak. Nah, kemudian apa sih yang harus kita persiapkan sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan sekolah dan jajarannya? Saat ini pimpinan sekolah dan jajarannya itu menghadapi kebutuhan sekolah yang berbeda. Kebutuhan sekolah untuk bisa bertransformasi menuju kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita kembangkan. Tapi kebiasaan baru yang seperti apa? Kebiasaan baru yang tetap kita jaga untuk agar merdeka belajar ini bisa dilakukan. Nah, ini saya mungkin akan sedikit mengulik tentang merdeka belajar ini sendiri. Pak Mas Menteri sendiri kemarin sudah mengeluarkan beberapa informasi mengenai satu hal yang harus kita kembangkan di dalam waktu dekat ini adalah yang sudah kita juga lakukan, bahkan sebelum pandemi ini adalah bagaimana kita menjadi sekolah yang merdeka belajar. Nah, ini seperti apa sih selanjutnya? Nah, ini mungkin saya mau share aja apa yang sudah kami lakukan di sekolah. Jadi saya bersyukur sendiri sekali bahwa di sekolah Cikal sebelum pandemi COVID-19 itu sendiri, kami sudah mulai untuk mengembangkan menjadi sekolah yang merdeka belajar. Jadi mungkin ini kita sudah proses sejak 3 sampai 5 tahun yang lalu persiapannya dan sudah mulai kita terapkan sejak 3 tahun yang lalu. Apa sih yang harus disiapkan sebagai sekolah yang merdeka belajar? Dan ditambah sekarang prosesnya jadi lebih cepat karena yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa kami bersyukur sekali walaupun tentunya ini adalah perubahan yang luar biasa dengan kejadian luar biasa ini, tapi membuat kami jadi lebih cepat dalam melakukan proses sekolah yang merdeka belajar. Artinya yang kita harus lakukan Bapak Ibu sekalian adalah kita sadari bahwa adanya perubahan dalam proses pendidikan atau bidang pendidikan itu sendiri. Di luar COVID ya Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang ini dengan pergerakan perubahan zaman, perubahan teknologi yang semakin canggih dan sebagainya, yang kita harus sadari adalah bahwa kita harus berubah supaya kita siap dan kita melihat dan tujuan utama kita adalah perkembangan di anak didik kita. Bukan lagi sebagai kita sebuah sekolah yang, karena sebuah sekolah itu akhirnya hanyalah pendukung bagi anak-anak kita, sistem yang membantu penggalian potensi anak yang sangat maksimal. Nah, dengan perubahan ini, kemudian apa sih yang harus kita lihat sebagai pimpinan sekolah? Kita harus tahu pada saat perubahan terjadi, bagaimana sih perasaan seluruh komunitas yang ada di sekolah.
perasaan perubahan yang akhirnya semakin dipercepat dengan adanya COVID-19 ini, perasaan bahwa apakah saya siap, apakah saya sangat antusias dengan perubahan ini, pada akhirnya kita bisa benar-benar membuat pembelajaran yang berpusat kepada murid. Itu perasaan semua guru, pengajar tentunya akan sangat berbeda-beda. Perasaan guru, perasaan orang tua, bahkan perasaan anak itu sendiri. Nah, ini satu hal yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu sebagai pimpinan sekolah. Kemudian setelah mengenali perasaan-perasaan yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana kita mengenali diri kita ada di mana sekarang. Saat ini posisi kita ada di mana? Apa yang sudah kita persiapkan sebagai sekolah yang menuju sekolah Merdeka Belajar? Apa yang sudah ada, apa yang memang perlu dipersiapkan kembali apabila kita bicara ada penyesuaian terhadap tadi pembelajaran atau RPP, rencana pembelajaran, dan apa yang harus kita siapkan untuk membantu guru-guru kita menjadi guru yang merdeka juga. Kemudian kita bersiap, dan setelah bersiap artinya kita siap juga untuk bergerak. Gitu. Nah, ini yang terjadi di sekolah kami, Bapak Ibu. Jadi perlu sekali melihat, mempersiapkan apa-apa saja yang kita perlu untuk membangun sekolah Merdeka Belajar. Next. Nah, akhirnya ini juga kurang lebih sama yang seperti Ibu Wes tadi sampaikan, bahwa yang harus kita lakukan dan harus kita berikan lebih banyak adalah melakukan banyak percakapan, Bapak Ibu. Percakapan kepada guru-guru, percakapan kepada orang tua tentunya, karena kita selalu harus melibatkan orang tua dalam setiap persiapan pendidikan ini. Karena kita bicara fokusnya tadi ya Bapak Ibu adalah anak didik kita itu sendiri. Dan yang paling perlu juga dilakukan adalah mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Sehingga pada saat kita sudah melakukan banyak percakapan dengan semua komunitas sekolah, ini akan membantu kita untuk mendesain seperti apa sih pembelajaran atau kurikulum atau materi pembelajaran yang bisa kita siapkan. Kemudian pada saat kita sudah mendengarkan dengan baik, bisa mendengar aktif, melakukan banyak percakapan, kemudian waktunya kita membangun kesepakatan, membangun kebiasaan-kebiasaan baru, terutama di tahun ini di mana memang ada kejadian luar biasa ini, Bapak Ibu. Karena ini sesuatu perubahan yang luar biasa yang dihadapi oleh kita semua. Dan kalau perubahan itu tidak bisa terjadi seandainya tidak ada pilihan. Dan saya percaya pilihan-pilihan yang ada itu sangat banyak sekali di luar sana. Oleh karenanya kita juga harus semakin bisa membuka diri terhadap banyaknya jejaring yang ada di luar. Pada saat kita bicara sekolah, bukan berarti kita menutup mata terhadap apa yang ada di luar sana. Itu sekarang malah waktunya kita untuk membuka banyak jejaring, membuka komunikasi dengan sekolah-sekolah lain, membuka komunikasi dengan platform program pendidikan yang ada di luar sana, dan kolaborasi yang dibangun bersama-sama. Next. Oke. Nah, ini sebenarnya sedikit teori perubahan saja yang saya ambil dari materi kampus Guru Cikal yang merupakan partner juga dari sekolah kami, di mana yang kita hadapi selama ini adalah murid itu bukan murid yang merdeka belajar, Bapak Ibu, tapi murid yang menderita belajar. Kenapa? Karena sebelumnya anak-anak kita itu hanya mendapatkan, kita menyiapkan satu resep untuk semua anak. Satu resep dan fokusnya atau orientasinya hanya kepada hasil dan kepatuhan murid. Kalau melihat kondisi saat ini ya, kondisi pandemi, apakah ini masih menjadi satu tujuan pembelajaran? Tentu tidak. Makanya tadi kita bergerak menjadi sekolah murid merdeka, sekolah yang merdeka belajar. Oleh karenanya kita perlu melibatkan seluruh komunitas penggerak pendidikan, seluruh guru-guru yang ada di sekolah, seluruh orang tua, seluruh semua pihak yang ada di dunia pendidikan itu sendiri. Murid merdeka
Itu adalah murid yang mengarahkan tujuan, cara, dan penilaian pembelajarannya ditandai dengan penguasaan kompetensi dan personalisasi. Tadi Bu Wei sempat menyebutkan mengenai adanya diferensiasi, bahkan saat ini kita selain diferensiasi, kita juga melakukan proses personalisasi, bahwa bukan lagi orientasinya kepada hasil yang bentuk yang kita siapkan secara seragam, tapi bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya agar kompetensinya anak-anak ini yang berkembang, Bapak Ibu. Karena pada saat kita melihat tujuannya adalah kompetensi siswa, dan itu persiapannya akan sangat beragam dan menjadi sangat personal untuk setiap anaknya. Tentunya sebagai sekolah yang Merdeka Belajar, kita juga harus menjadi sekolah yang merdeka berkolaborasi. Artinya kepala sekolah, guru, orang tua, murid itu melakukan kolaborasi belajar untuk mengikuti beragam program belajar dari sekolah. Dan terakhir, sebagai bagian dari masyarakat, kita sebuah lembaga pendidikan tentunya ingin sekolah menghasilkan karya program belajar yang dapat digunakan oleh lebih banyak lagi murid, guru, orang tua dari berbagai sekolah. Jadi berbagi ya, itu adalah hasil dari kolaborasi yang kita lakukan. Selanjutnya, jadi ini adalah teori perubahan yang kami coba terapkan sehingga dan bagaimana agar seluruh komunitas itu memahami proses ini. Next slide. Nah, ini adalah esensi dari Merdeka Belajar itu sendiri, adalah menggali potensi terbesar para guru dan murid untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan belajar secara mandiri. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu, ini adalah esensi dasar dari si Merdeka Belajar itu sendiri. Selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana sih kita kembali lagi sebagai kepala sekolah menggerakkan atau mempersiapkan kebiasaan baru ini dalam proses di tahun ajaran baru nanti. Sebagai sekolah yang sudah siap ya, sekolah yang sebagai pemimpin yang Merdeka Belajar, sebagai guru yang Merdeka Belajar, sebagai murid yang Merdeka Belajar. Karena tiangnya pastinya adalah si jajaran learning leader itu sendiri. Nah, kita itu seorang pemimpin Merdeka Belajar adalah pemimpin yang menggerakkan perubahan praktek belajar untuk mewujudkan pengalaman belajar yang berkualitas, meningkatkan kompetensi anak, dan memberikan pembelajaran yang sangat personal. Oleh karena itu, kompetensi yang dibutuhkan oleh kita sebagai pemimpin, sebagai guru Merdeka Belajar adalah 3 hal ini, Bapak Ibu. Komitmen, mandiri, dan reflektif. Nah, komitmen di sini adalah bagaimana kita bisa berkomitmen untuk menjalankan si Merdeka Belajar ini, bahwa kita memberikan kepercayaan kepada guru-guru kita untuk mengembangkan rencana belajar yang sesuai buat anak-anak, mengubah pola motivasi yang lebih menumbuhkan pada motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Bahwa si guru sendiri bagaimana guru bisa mengeluarkan seluruh potensi dirinya untuk bisa menjadi bagian dalam proses belajar anak-anak itu sendiri. Kemudian mandiri itu bagaimana mengajarkan kemandirian kepada guru, kemandirian kepada siswa, sehingga kita yang paling utama adalah menghindari ceramah satu arah. Seperti yang Ibu Wei sampaikan ya, pada saat tatap muka kita kadang-kadang masih menjalankan ceramah satu arah, kemudian pada saat kita harus belajar dalam proses daring, apakah dengan memberikan ceramah satu arah itu membuat anak belajar? Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang harus kita lakukan, yang harus kita pilah mana yang paling tepat. Kembali lagi, kebutuhan setiap anak itu berbeda. Dan terakhir, reflektif. Reflektif itu sendiri adalah selalu memperhatikan feedback dari rekan kerja, feedback dari guru-guru maupun yang paling utama adalah feedback atau refleksi pembelajaran itu sendiri yang disampaikan oleh siswa. Makanya tadi percakapan itu harus selalu terus dibangun Bapak Ibu sekalian agar tujuan dari pembelajaran yang kita coba bangun itu bisa terlaksana. Nah,
Kemudian cakupannya seperti apa sih yang kita harus persiapkan nih Bapak Ibu sebagai kepala sekolah tadi ya. Kita udah ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan. Kita mempunyai 3 kompetensi tadi, komitmen, kemudian mandiri dan reflektif. Nah ini adalah tahapannya. Tahapannya pertama adalah mengenali tim, mengenali diri, mengenali sekolah kita. Sekolah, masing-masing sekolah pastinya punya perspektif yang berbeda. Setiap sekolah pasti mempunyai kondisi yang berbeda. Saya tidak bisa bilang bahwa ini yang terbaik karena setiap sekolah pasti punya kekhasannya yang berbeda juga. Sekolah yang mungkin yang ada di daerah, sekolah yang ada di perkotaan, sekolah yang mungkin ada di kota besar, bahkan itu pastinya punya fasilitas, punya kekhasan yang berbeda tadi yang seperti saya sampaikan. Nah itulah yang kita lakukan. Kita harus bisa mengenali, mengelola, mendorong pengembangan yang ada di dalam tim kita sendiri. Guru-guru yang seperti apa sih yang kita miliki saat ini? Apa yang kita harus siapkan agar guru-guru kita ini siap dalam menghadapi perubahan-perubahan di depan. Perubahan di mana mungkin apalagi sekarang yang paling dekat adalah bahwa adanya pembelajaran yang masih harus dilakukan dengan jarak jauh. Kemudian pada saat kita sudah mengenali, kemudian pembelajaran apa yang kita bisa persiapkan. Kembali lagi karena kita mau menjadi sekolah yang merdeka belajar, sekolah yang berorientasi kepada siswa, pengembangan siswa, maka pembelajarannya pun harus dilihat bagaimana agar pembelajaran tersebut bisa mengeluarkan segala potensi anak dan kompetensinya mereka. Dan yang kedua, komunitas dan ekosistem. Setuju sekali tadi apa yang disampaikan bahwa orang tua adalah bagian dari komunitas sekolah yang harus benar-benar terlibat. Kita ajak terlibat ke dalam sekolah itu sendiri. Karena apalagi saat ini pada saat pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu, kita ini adalah partner yang kita harus menjaga hubungan kemitraan kita dengan orang tua. Orang tua harus kita bekali, mengenali kebutuhannya mereka, karena banyak sekali concern dari orang tua juga terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Dan kembali lagi, mereka bukan guru. Mereka juga selalu bilang, orang tua selalu bilang, kita ini bukan guru, tapi kok kayaknya kita sekarang jadi punya beban yang mungkin bukan peran dia sebagai guru, tapi mereka harus menjadi guru. Nah, bagaimana kita bisa membantu dan terus melibatkan orang tua, kemudian membekali orang tua, membekali guru-guru kita agar komunitas dan ekosistemnya terjaga dalam segala perubahan yang terjadi ke depannya. Dan yang terakhir adalah operasi dan organisasi. Tadi ya, sekolah yang berbasis sekolah, manajemen berbasis sekolah tadi istilahnya ya. Jadi bagaimana juga kita bisa mengenali, mengelola, mendorong perubahan kualitas operasional agar organisasi, agar lembaga sekolah yang kita pimpin ini berjalan dengan baik dengan segala fasilitas yang kita miliki. Jadi kita harus selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang dan bagaimana kita terus bisa mengembangi segala fasilitas dan kekuatan tim yang ada di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya. Nah, pada saat kita bicara, ini adalah prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini kenapa kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh? Karena yang utama bagi kita saat ini adalah menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini adalah prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Saya yakin sekali Bapak Ibu dan sekolah Bapak Ibu guru sekalian, sekolah Bapak Ibu kepala sekolah sekalian sudah menyiapkan protokol yang sangat baik pada saat nanti sekolah akan dibuka kembali Bapak Ibu. Tentunya protokolnya mengikuti prosedural dari setiap daerah ya Bapak Ibu ya. Ada tahapan yang harus dilewati dan saya percaya dengan kekuatan yang ada, dengan kolaborasi yang ada di setiap sekolah, ini adalah menjadi fokus kita saat ini. Nah, bagaimana, jadi pada saat sekolah nanti dibuka, semua komunitas yang ada di dalam sekolah ini siap untuk melakukan pembelajaran tersebut. Tapi
saat ini hingga mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan bagi kita semua. Sehingga bentuk pembelajaran yang kita harus siapkan memang pembelajaran yang dilakukan secara daring dan luring. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah mungkin sharing saja Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini sharing saja Bapak Ibu, apa-apa aja sih yang kita harus persiapkan sebagai learning leader di dalam sekolah tadi ya, dengan melihat 4 cakupan dari pemimpin Merdeka Belajar adalah tadi ya, mengenali diri dan tim. Yang harus dibangun adalah percakapan. Sering membangun percakapan. Kalau kami di sekolah, setiap hari kita ada tuh, kalau tadi gue contohnya ke anak-anak itu ada sesi pagi saling menguatkan, dibuka dengan tidak langsung ke dalam materi belajar. Ini juga yang kita lakukan dengan guru-guru Bapak Ibu. Kita pasti kita sebagai manusia akan sangat senang pada saat kita membuka komunikasi 2 arah. Pada saat kita menanyakan kondisi guru-guru kita seperti apa, membangun kepercayaan, memberikan pelatihan guru dengan perubahan adanya pembelajaran jarak jauh ini, tentunya tidak semua guru siap untuk mempersiapkan pembelajaran yang paling baik melalui media daring maupun luring. Sehingga pelatihan guru kemudian menyiapkan juga platform program yang bisa membantu mengembangkan potensi dari guru-guru itu sendiri. Yang kedua adalah membangun pembelajaran yang sesuai, yang tentunya sesuai dengan kondisi kita saat ini, inovasi yang dikembangkan dari pelatihan guru tadi sebelumnya, pembelajaran yang berbasis proyek, belajar yang secara kontekstual, apalagi sekarang bagaimana kita bisa menyiapkan pembelajaran yang anak-anak bisa lakukan dari rumah. Semua materi yang disiapkan dari rumah, kemudian ini juga akan membantu sekali orang tua yang ada di rumah ya Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan peralatan-peralatan atau perlengkapan yang ada di rumah. Itu akan sangat membantu. Kemudian yang ketiga adalah komunitas dan ekosistem. Nah, ini adalah tadi kembali lagi kolaborasi guru dengan orang tua, percakapan yang dibangun juga antara guru dan orang tua juga harus dibangun dengan sangat baik. Kolaborasi antar sekolah ini dengan webinar ini, sebenarnya kita juga membuka silaturahmi kita kepada banyak sekolah, kepada banyak guru untuk bisa saling berbagi ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, manfaatkan jejaring Bapak Ibu. Banyak sekali jejaring yang ada di luar yang kita bisa gunakan. Yayasan Guru Belajar, kemudian komunitas guru belajar, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tempat kita untuk bisa berbagi dan saling belajar. Dan terakhir, penyusunan rencana kegiatan sekolah tadi disampaikan. Bagaimana kita mempersiapkan tahun ajaran baru ini dengan memperhatikan dan melakukan percakapan dan memberikan kejelasan kepada seluruh komunitas bahwa sekolah siap nanti pada saat kita sudah kembali lagi di sekolah. Jadi 4 hal ini nih Bapak Ibu yang memang perlu kita lihat, perlu kita lakukan terus-menerus reviewnya, refleksinya, agar pada saat perubahan apapun yang terjadi di depan sana, kita tetap bisa berkolaborasi, bisa membangun sekolah dengan baik, dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu, fokus kita, orientasi kita adalah kepada siswa. Siswa adalah tujuan utama kita, bukan lagi kurikulum yang anak-anak kita mengikuti kurikulum, tapi bagaimana kita menyiapkan pembelajaran agar potensi anak-anak secara personal itu bisa berkembang. Sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Zaki. Ya, terima kasih banyak Bu Yanti. Hadirin yang berbahagia, pada sesi tanya jawab ini kami persilahkan Ibu Bapak yang belum mengisi question and answer nanti akan dijawab oleh 2 narasumber cantik ini. Serta kami mohon panitia yang sudah bertanya via bit.ly kita tayangkan dulu, baru nanti ada pertanyaan dari peserta yang ada di sini.
Ini untuk Bu Wei. Ibu paparannya sangat bagus. Kita belajar dari Mentiria. Saya suka. Pertanyaannya, bagaimana bila sekolah yang banyak siswa secara kemampuan ekonomi, orang tuanya pas-pasan, yang kesulitan untuk membeli paket internet sementara kegiatan sekolah secara langsung belum bisa dilaksanakan karena kondisi pandemi belum selesai. Dari SD Akal 1 Surabaya, Pak Zainul Farani, mohon maaf. Ada Ibu Wei? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Pak Zainul. Betul, Pak. Kita memang perlu memahami setiap peserta dan juga kondisi sekolah kita. Bagaimana strateginya kalau begitu? Saya percaya kepada modalitas. Kalau Pak Zainul nanti cari di internet, ada yang namanya asset-based thinking. Jadi sekalipun di dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, kita tetap bisa menjalankan pembelajaran dengan tujuan-tujuan yang diarahkan. Misalnya ibu bapak sekalian, kita perlu mengajak anak didik kita, lingkungan kita untuk melihat apa sih kekuatan mereka dengan ekonomi yang pas-pasan itu. Misalnya, nilainya ada keakraban. Misalnya ya ibu bapak, ada keakraban, kekeluargaan yang menjadi modal. Ada kemudian rumah bersama. Berarti tugasnya mungkin bagaimana melibatkan si murid-murid itu, misalnya membantu orang tuanya, membuat pembukuan untuk orang tuanya yang jualan, membuatkan jadwal untuk orang tuanya, misalnya. Itu kan tetap jadi bisa masuk ke matematika, bisa masuk ke IPS, memastikan rumahnya dalam keadaan yang sehat dan bersih, misalnya. Ibu bapak, saya tidak menyiapkan PowerPoint, tetapi teman saya dari sebuah sekolah di Bogor itu memberikan juga tugas-tugas yang tidak melulu berkaitan dengan penggunaan internet atau harus berselancar. Tugasnya sederhana ibu bapak, yang laki-laki itu memangkas rambut teman-temannya, jadi keluarganya. Jadi hanya belajar untuk memangkas rambut. Terus yang lainnya lagi menyiapkan, berkomitmen selama beberapa hari menyiapkan untuk bukber untuk keluarganya. Berarti si anak-anak pun dilibatkan. Jadi ada banyak hal yang tidak melulu tergantung kepada jaringan internet. Bisa memberikan tugas secara offline terlebih dahulu, baru kemudian di dalam keterbatasan membahas yang sudah dilakukan. Mungkin itu Pak Zainul. Nanti sebetulnya kalau misalnya prinsipnya ada yang namanya flip classroom, gitu. Semoga bisa membantu. Ya, terima kasih banyak Bu Wei. Flip classroom, nanti Pak Zainal bisa browsing via Google. Ini ada pertanyaan yang di Q&A, Bu Wei. Bagaimana memaksimalkan PJJ dalam kondisi mental peserta didik yang ragam? Tadi kan sosialisasi pada peserta didik di tahun ajaran baru ini, karena beberapa yang di daerah hijau kita tahu ada kurang lebih 6% ya kemarin, 85 kabupaten kota se-Indonesia. Dan bagaimana contoh-contoh checklistan dalam BDR ini? Bisa di-share mungkin Bu, contoh-contohnya nanti. Oke, PJJ yang beragam nih Ibu Bapak. PJJ yang beragam itu Mas Zaki boleh ulang lagi, Kang Zaki? Dari Wahdina SPD MPD Bu, SMA 1 Polewali Sulawesi Utara. Ya, ini ada di Q&A. Oke, Ibu Bapak, pada waktu kita mempunyai murid yang beragam tadi, seperti yang disampaikan, kita juga perlu mengenali mereka secara beragam. Ingat, yang menjadi patokan utama
bukan standar isi kurikulum atau buku teks ya. Justru kita hadir sebagai pendidik untuk melayani anak didik kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan kalau padi, tumbuhlah sebagai padi, jangan dipelihara dengan cara jagung. Sebaliknya jagung janganlah dipelihara seperti menumbuhkan padi. Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan hal itu beberapa puluh tahun yang lalu. Diferensiasi itu juga sama. Apakah PJJ ataupun di tatap muka biasa, kita perlu mengenali murid-murid kita. Caranya gimana? Tanya, apa yang mereka sukai? Apa yang menjadi kekuatan mereka? Ketika misalnya, tadi saya menyebutkan podcast, ketika misalnya topiknya mengenai pemanasan global, coba pikirkan bagaimana kamu akan membuat tugasmu lewat pantunkah misalnya, lewat bersih-bersih rumahkah, lewat menanam pohonkah, lewat buat podcastkah. Nah, carilah bentuk-bentuk yang memberikan kemerdekaan kepada murid-murid kita itu sendiri. Beragam, betul. Dan kita hadir untuk mereka yang beragam tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sosialisasi di tahun ajaran yang baru. Yang pertama-tama tentunya tuliskan dahulu apa sih yang perlu dibuat, buat daftarnya terlebih dahulu. Ibu Bapak kalau masuk ke website WHO Indonesia misalnya, ada daftar yang perlu dipersiapkan oleh sekolah. Saya sendiri misalnya semalam saya kebetulan Ibu Bapak promosi nih dari Jawa Barat, sehingga kemarin saya mendapatkan panduan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat yang sangat detail Yang mana? struktur. Saya juga Nggak lulus. membagikan hal itu TKB. kepada Bu Fatma lulus. Sehingga Ibu Bapak nanti bisa melihat apa saja yang harus dibagikan dan disiapkan, disosialisasikan di dalam tahun ajaran baru. Saya akan berikan ke panitia ya, contoh dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mungkin itu Kang Zaki. Ya, atur nuhun pisan Bu. Sami-sami. Jawa Barat memang dari provinsi ya. Ini sudah hadir di kita juga Bu Yanti, Bu Yustinawati. Sudah hadir, apakah Bu Yustina videonya sudah bisa Iya. diaktifkan? Halo? Halo? Apakah suaranya bisa masuk? Ya Bu, alhamdulillah. Kemarin sebenarnya bertanya ya Bu ya, tapi suaranya Iya, mati. betul. Terima kasih Kang Zaki. Selamat siang Ibu Weli dan juga Ibu narasumber yang lain, panitia. Ini mau bertanya ini kaitannya dengan PJJ atau BDB, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Masalahnya begini, kebetulan saya pengawas sekolah dari Kota Palembang untuk jenjang SMP. Pertanyaannya, ketika kita membaca panduan tentang PDB, PJJ, itu kelihatannya mudah. Ketika mau mempraktikkannya, ini terutama sekolah-sekolah binaan, itu yang menemui kesulitan. Contoh begini, SMP itu 10 mata pelajaran. Kalau satu jenjang berarti ada 10 guru. Nah, di penjelasan, pembelajaran tidak untuk mencapai target kurikulum atau ketuntasan belajar, tetapi lebih kepada sikap-sikap positif. Misalnya, nah persoalannya muncul begini, guru A, guru B, guru C, bagaimana betul menuangkan tugas itu secara real sehingga antara guru satu dengan guru yang lain itu tidak berbenturan. Tetapi sama-sama sikap positif, sikap peduli, sikap terhadap kondisi saat ini begitu. Karena orientasinya tidak bukan semata-mata untuk mencapai ketuntasan belajar. Jadi ini inti persoalannya yang real harus dilakukan oleh para guru. Misalnya pada satu jenjang, kalau SMP kelas 7, 10 guru.
Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Demikian Kang Yaksi. Ya. Ya, makasih banyak Bu Justina. Silakan Bu Wei atau Bu Terima Yanti. kasih banyak Bu Justina. Pertanyaan yang sangat real dan kita hadapi semua. Ibu Bapak, yang menarik nih, yang menarik. Selama ini kita berpikir kalau tematik itu hanya SD. Apalagi kalau tematik itu kelas kecil. Ibu Bapak, rupanya di masa pandemi ini sampai dengan SMA pun ternyata bisa melakukan pembelajaran secara tematik terintegrasi. Artinya ada rapat lebih dahulu, diskusi dahulu di antara semua guru-guru tadi. Terus bicarakan indikatornya yang kudu mesti harus wajib dicapai dari masing-masing. Kemudian barulah bicara teknis. Jadi kalau tugas itu kan teknisnya ya. Teknisnya, misalnya tadi saya sempat menyebutkan podcast. Podcast itu berarti guru IT bisa masuk di sana, guru bahasa bisa melakukan penilaian dari segi kebahasaannya, kemudian guru, karena topiknya mengenai pemanasan global, guru IPA, kalau misalnya SMP kan masih IPA terpadu, atau misalnya kalau SMA berarti guru fisikanya, yang bisa melakukan untuk ke si esensi isi si podcastnya itu sendiri. Berarti ada proses yang bisa dilakukan bersama-sama justru gara-gara pandemik. Kita bisa melakukan pembelajaran terintegrasi. Itu jawabannya. Semoga Ibu Justina bisa menjawab sedikit, Bu. Ya. Mau ditambahkan dari Bu Yanti, pengalaman dari Kepala Sekolah SD Cikal Serpong? Ya, boleh. Terima kasih Ibu Justina untuk pertanyaan tadi sudah dijawab juga oleh Ibu Wayne. Saya setuju sekali Ibu bahwa yang perlu dilakukan adalah percakapan tadi ya, dialog antara guru-guru. Kemudian sebenarnya betul tadi, jadi bukan fokusnya kepada tugas, tapi sebenarnya apa yang mau dikembangkan dari pembelajaran ini. Nah dari situ, karena nanti pada saat bentuk tugas atau bentuk yang akan diberikan oleh anak-anak itu bisa sangat beragam, tapi dengan satu tujuan tadi, misalnya apakah itu akan mengembangkan misalnya keterampilan dia dalam struktur berpikirnya kah, atau dalam penyampaian materinya dalam bentuk apapun. Nah yang perlu disepakati bersama adalah apa yang diharapkan dari tugas-tugas yang akan diberikan itu dulu, dan itu disepakati oleh semua guru-guru yang akan berkolaborasi untuk anak didik ini. Baik, terima kasih banyak Bu Yanti pengalamannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan. Mohon maaf teman-teman panitia bisa tayangkan. Ya, Merdeka Belajar, bagaimana kita menyikapi dengan penuh keyakinan belajar sesuai kondisi, sesuai dengan situasi, dan tetap memiliki orientasi. Dari Cipto Rahayu untuk Bu Yanti atau Bu Wei. Silakan Ibu Yanti terlebih dahulu, Bu. Nanti saya tambahkan. Oke, baik. Tadi ini dari Bapak Cipto Rahayu. Mereka belajar bagaimana kita menyikapi dengan penuh keyakinan, belajar sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi, dan tetap memiliki orientasi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, untuk pada saat kita bicara mengenai belajar, yang kita lihat adalah apa yang terbaik, apa yang ingin kita kembangkan dari potensi anak-anak itu sendiri. Sehingga pada saat kita sudah tahu apa yang kita mau
kembangkan dari anak-anak tersebut, kita bisa menyusun, bisa melihat kondisi yang ada. Saat ini kita harus sadar bahwa kondisi kita saat ini adalah di kondisi yang tidak ideal. Itu kita sudah sepakati ya, bahwa pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, tapi pada saat kita yakin dan kita mempunyai banyak pilihan, maka pembelajaran jarak jauh dengan mengembangkan mereka belajar ini tetap bisa dilakukan. Yang paling utama adalah bahwa kita bisa memberikan kepercayaan kepada guru-guru pada saat dia ingin menyampaikan, ingin memberikan rencana pembelajaran itu adalah dia tidak dikungkung oleh kurikulum yang hanya membatasi pilihan-pilihan bagi si guru-guru itu sendiri, bahwa mereka bisa melihat dari berbagai sisi, bahwa dengan kondisi saat ini pilihan itu ada sehingga mereka tidak terbatas gitu. Sekian. Ada tambahan dari Bu Wei? Ya, terima kasih Bu Yanti. Bapak Ibu sekalian masih ingat paparan saya, learning, belajar, bukan study. Ibu Bapak pada waktu, jadi lepas dari sekolah ya Ibu Bapak, lepas dari sekolah. Lepas dari posisi kita sebagai pendidik ataupun apapun gitu, ataupun sebagai murid. Setiap hari kita belajar. Bayi misalnya belajar untuk membalikkan tubuhnya. Bayi belajar kemudian untuk meniru papa, mama, gitu, ambu, abi, menirukan. Itu kita sebut belajar, dan kemudian orang tua, wah tepuk tangan, terus pamer-pamer cerita, anak saya sudah bisa ini loh, anak saya sudah bisa ini loh, padahal baru bisa gitu ya. Ibu bapak kita bisa bersuka cita untuk pencapaian yang kecil. Seperti itulah juga yang disebut dengan belajar. Ibu bapak saya akan menyebutkan beberapa bahan lagi ya. Kalau ibu bapak misalnya masuk ke dunia maya, mencari apa yang disebut dengan growth mindset, pola pikir bertumbuh, maka setiap orang dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun akan bisa mendapatkan kesempatan, melihat kesempatan sebagai proses belajar karena ingin bertumbuh. Pandemik ini sebetulnya bisa menjadi kesempatan. Saya pribadi misalnya gini, aduh kalau udah melakukan pelatihan guru-guru misalnya, aduh ibu susah sekali kalau misalnya minta murid-murid cuci tangan, jaga kesehatan, karena pandemi kita jadi sering cuci tangan. Belajar ibu bapak gitu ya. Aduh kita sulit sekali untuk meminta murid-murid kita atau di keluarga kita makan makanan yang bergizi. Karena pandemi kita belajar makan makanan yang bergizi karena kita ingin sehat. Jadi belajar di dalam situasi yang justru kelihatannya tidak menguntungkan. Berapa banyak di antara ibu bapak sekalian yang sekarang punya teman-teman yang tiba-tiba medsosnya penuh dengan makanan. Karena tiba-tiba belajar masak, tiba-tiba belajar menanam toge, tiba-tiba belajar menanam singkong. Belajar dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah bisa tanam toge, berapa hari pertumbuhan, air, sinar matahari, tanam singkong, bisa. Setiap hal bisa menjadi kesempatan untuk kita belajar. Learning, ibu bapak, bukan studying saja. Silakan Zaki. Alhamdulillah Bu Wei. Memang sekarang lagi zamannya lele dan kangkung Bu. Jadi belajar pandemi ini kita selalu belajar, mulai greenhousing juga. Selanjutnya teman-teman panitia ada pertanyaan lagi yang dari live chat kita tayangkan. Ya, bagaimana revitalisasi MBS dihubungkan dengan standar pendayagunaan pendidik di daerah 3T? Wah, ini daerah 3T. Ketimpangan teknologi informatika tidak sebanding lurus dengan peta topografi sebaran jumlah peserta didik dalam upaya proses
pembelajaran, etika pembelajaran, dan merdeka belajar. Dok. Dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Ini daerah NTT, Bu Wei, Bu Yanti, banyak kendalanya. Silakan Bu Wei atau Bu Yanti. Oke, terima kasih banyak Pak Pele. Tidak ada jawaban yang mudah. Pak Iwan Syahrir sendiri beberapa kali mengatakan tidak ada jawaban yang mudah untuk ragam akses ini. Nah, jadinya apa yang dilakukan? Sudah banyak juga contoh-contoh. Pak Pele izinkan saya menggunakan dalam konsep di luar pendidikan. Ibu bapak sekalian mohon maaf juga kalau misalnya tiba-tiba saya bicaranya di dalam ruang lingkup yang sangat eksklusif gitu ya. Saya ingin mendekatkan diri kepada Pak Pele dari Nusa Tenggara Timur. Pak Pele beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan April, saya melihat tayangan video yang sempat viral, bagaimana penduduk berbaris di jalanan dengan berjarak, terus ikut misa, terus mobilnya yang hilir mudik. Karena di daerah tersebut tidak ada jaringan. Bagaimana penduduk tidak ingin kehilangan sesuatu, kemudian berupaya mencari penyelesaiannya. Itu bisa dilakukan. Nah, Ibu Bapak berarti ada hal-hal yang memang tidak bisa juga berlaku di daerah tertentu, kemudian disamakan di daerah lainnya. 3T di Puncak Jaya, saya sedang menjadi guru di Puncak Jaya, misalnya tentu berbeda. Apa yang dilakukan? Mereka membuat kesepakatan. Kesepakatan tidak sama keluarganya atau sendiri. Baru kemudian kumpul lagi. Ini apakah ideal? Tidak ideal. Tapi apakah ini karena pandemi terjadi? Tidak juga. Karena ini PR kita bersama. Aksesibilitas, kondisi geografi tidak mudah. Teman-teman misalnya yang di kepulauan tentunya akan kesulitan pada waktu musim ombak harus ke sekolah. Itu sebuah tantangan tersendiri, tapi bisa juga dijadikan pembelajaran bagaimana kita bisa memperhatikan si ombak tersebut. Ibu bapak bukan ahli ya, yang jagoan surfing misalnya, justru para londo-londo ya. Bagaimana kita bisa mempelajari ombak? Bisa nantinya anak didik kita bekerja untuk BMKG misalnya, menghasilkan energi listrik, atau misalnya fisika menghasilkan energi listrik, memanfaatkan ombak. Ibu bapak, tidak serta-merta karena jaringan saja. Ada upaya-upaya inovatif yang bisa kita pikirkan. Semoga itu menjawab pertanyaan Pak Pele. Terima kasih banyak. Bu Yanti mau menambahkan? Ya, senang banget ya kalau dengar Bu Wei cerita itu. Aku aja sampai terpesona gitu mendengarkan penjabaran maupun jawaban yang diberikan. Jadi ini ya benar sih Bapak Ibu. Jadi memang di situasi saat ini benar yang tadi disampaikan, tanpa adanya pandemi ini sendiri, pastinya setiap sekolah tadi ya perlu melihat tadi, mengenali diri, mengenali potensi yang ada di sekolah tersebut, dan mengenali
daerah di tempat sekolah tersebut berada gitu, dan kita bisa memanfaatkan apa-apa saja yang ada di sana. Ini termasuk juga sebenarnya yang ada di daerah perkotaan sih, Bapak Pele, bahwa tidak semua guru-guru kita juga di perkotaan mempunyai koneksi internet yang baik atau mempunyai secara mandiri kuota internet dan sebagainya gitu, sehingga memang perlu dibangun kesepakatan bersama di sebuah sekolah atau di daerah tersebut apa yang akan kita putuskan pada saat belajar ini harus dilakukan. Tadi contoh yang Bu itu sungguh luar biasa gitu, memang pilihan-pilihan untuk seperti kami juga di sekolah, pilihan bahwa guru tetap bisa datang ke sekolah untuk menggunakan koneksi yang ada itu tetap terbuka sih Bapak Ibu. Jadi memang yang perlu kembali lagi kita perlu mengenali posisi kita, kondisi kita seperti apa, kemudian tapi balik lagi, karena tujuan kita adalah untuk si anak-anak itu sendiri, maka tadi kita akhirnya berpikir, kita berinovasi bagaimana anak-anak tetap belajar, tapi kita memanfaatkan kondisi yang ada. Tadi belajar langsung dengan kondisi yang ada, memanfaatkan yang ada, dan yang paling penting tadi membangun kesepakatan bersama tim bahwa oke, kita tidak punya fasilitas ini, tapi kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk anak-anak didik kita. Jadi penting sekali untuk bisa mengenali kondisi dan tadi ya melakukan percakapan terus-menerus agar nanti sepakat membuat sebuah perencanaan yang tepat. Oke, terima kasih banyak Bu Yanti. Bu Wei. Sudah hadir juga di sini Pak Imran Atute, MPD. Bapak, apa kabar Pak? Pak Imran? Baik, kabar baik Pak. Ya, mau bertanya dengan siapa Pak? Halo. Silakan Pak Imran. Dari mana sedang Halo. bertanya untuk siapa? Imran? Halo. Pak Imran bermasalah mungkin ke Pak Rahmat Hamonangan dulu. Ya, Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, selamat pagi, menjelang siang, Bapak, Ibu, termasuk Ibu Yanti, Pak Jaki, telah memberikan kesempatan kepada kami dari Kabupaten Aceh Singkil, khususnya SMP 3 Singkohor. Ada 2 pertanyaan kepada Ibu Wi dan Bu Yanti, mungkin nanti bisa memberikan wejangan kepada kami. Kabupaten kami untuk ajaran baru 2020-2021 akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi. Jadi pertanyaan pertama, strategi apa yang paling menyesuaikan dari pasca, tapi dalam masih kondisi pandemi yang harus kami terapkan, yang paling menyesuaikan menurut pandangan Ibu Wei dan Yanti itu yang pertama. Yang kedua, strategi pembelajaran merdeka belajar yang bagaimana yang paling urgent atau yang paling sangat baik yang harus kami perbuat, terutama khususnya untuk sekolah kami yang mungkin sekolah kami tidak di pedalaman, agar kegiatan pembelajaran itu bisa membuat suasana pandemi tidak begitu membebani antara siswa, guru, orang tua siswa, dan warga sekolah.
Mungkin itu yang bisa kami pertanyakan kepada Ibu Wei dan Bu Yanti. Mudah-mudahan wejangan Ibu berdua bisa bermanfaat bagi kami, khususnya di sekolah kami dan khususnya kami Aceh Singkil. Terima kasih Pak Moderator, Pak Zaki telah memberi kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, Aceh Singkil daerah hijau ya Pak ya? Moga. Ya, daerah hijau Pak. Mari Bu Ya, Yanti. silakan Bu Yanti atau Bu Wei. Silakan Bu Yanti, kita giliran. Oke, mungkin saya mau membantu, bukan memberikan wejangan mungkin ya, Pak Rahmat. Kita berbagi, kita berbagi saja karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita sama-sama saling belajar ya, Bapak. Tentunya saya juga di sini akan sangat banyak belajar juga dari Bapak. Sekarang yang sekolahnya sudah di zona hijau ya. Jadi memang karena kalau di Tangsel masih merah nih Pak. Ya, itu kan berdasarkan hanya panitia positif COVID di daerah bukan? Bukan sekolahnya mau. Benar. Iya, sebenarnya sih Pak, sekarang ini kan pandemi sendiri kan masih berlangsung ya Bapak. Jadi memang yang kita harus perhatikan pertama kalau kita bicara mengenai strategi persiapan tahun ajaran baru yang alhamdulillah di sekolah Bapak memang sudah bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Tetap yang paling utama adalah menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh komunitas sekolah. Itu tetap yang paling utama. Jadi keselamatan kesehatan pendidik, tenaga kependidikan, anak-anak terutama. Jadi protokol-protokol kesehatan, protokol pembukaan sekolah di masa pandemi ini tetap harus menjadi perhatian utama Bapak. Gitu. Jadi tadi yang sudah disebutkan juga bahwa banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang sekarang sudah terbangun ya Bapak. Artinya seperti protokol tetap harus memakai masker di sekolah, kemudian selalu melakukan cuci tangan setelah atau sebelum berkegiatan, tetap melakukan physical distancing. Nah, sekolah, saya sih percaya sekali pasti sekolah Bapak sudah menyiapkan protokol-protokol kesehatan ini. Jadi, walaupun proses belajar tatap muka ini sudah bisa dilaksanakan, tetap perlu adanya pedoman-pedoman yang harus disepakati bersama Bapak Ibu. Yang paling utama perlu disosialisasikan terus-menerus adalah protokol-protokol tadi kepada anak didik. Ini tadi saya terlewat sekolahnya untuk jenjang apa Pak Rahmat? SD, SMP atau? Pak Rahmat masih mute. Pak Rahmat mute. SMP Bu. SMP. Alhamdulillah. Kalau untuk anak-anak SMP sendiri sebenarnya anak-anak ini tentunya sudah bisa diajak untuk melakukan kesepakatan bersama ya Bapak. Artinya terus-menerus harus diingatkan mengenai tadi protokol-protokol tadi dan saya rasa dengan usia anak-anak di SMP ini sendiri itu insya Allah bisa dijalankan. Dan mengenai untuk tatap muka ini sendiri memang pasti walaupun sekolahnya sudah zona hijau, beberapa hal yang harus disiapkan adalah apakah sekolahnya memang harus dilakukan sama seperti sebelumnya yang misalnya 4 jam berada di sekolah. Mungkin itu juga perlu dipertimbangkan sih Pak, karena sebisa mungkin kita tidak memperpendek proses belajar di sekolah, tapi memperbanyak tugas mandiri yang dilakukan anak-anak di rumahnya masing-masing. Sehingga pada saat dia berada di sekolah, dia mendapatkan mungkin panduan atau mungkin target belajar atau misalnya tujuan materi ini disampaikan dan kemudian dilanjutkan di rumah sih Bapak. Jadi tidak perlu, mungkin perubahan terbarunya adalah tidak melakukan proses belajar yang sama seperti dahulu yang mungkin harus 4 jam sampai 5 jam kalau SMP mungkinnya di sekolah, tapi memperpendeknya dan memberikan waktu untuk anak-anak belajar secara mandiri di rumah. Tentunya dengan tadi ya, anak-anak itu perlu dapat apa sih yang tujuan dari belajar yang diberikan. Jadi tujuan dari belajar materi ini tuh anak-anak perlu paham dulu sehingga pada saat belajar nanti di rumah mereka bisa mengembangkan
bagaimana pelaksanaan belajarnya mereka sendiri. Itu sih kurang lebih. Mungkin Bu ada tambahan, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat untuk pertanyaannya. Saya belum sampai ke Aceh Singkil, saya baru sampai ke Banda dan ke Sabang Pak. Jadi belum sampai ke Aceh Singkil. Oh, saya sudah sampai ke itu sih Pak, ke hutannya Pak, tapi lewat dari Sumatera Utara. Pak Rahmat dan Ibu Bapak sekalian yang sudah mengambil keputusan untuk sekolahnya tatap muka. Saya ingin tanya terlebih dahulu. Apa yang disebut dengan, apa definisi Ibu Bapak mengenai kelas? Sering yang muncul di otak kita itu yang disebut dengan kelas adalah sebuah ruangan dibatasi dengan tembok dinding, ada pintunya, ada kursi-kursi yang berjejer, ada papan tulisnya. Pertanyaan saya, apakah halaman sekolah kelas bukan? Apakah ladang yang luas itu kelas bukan? Apakah danau, misalnya ada yang punya danau di sekitarnya, kelas bukan? Ibu Bapak semuanya kelas. Alam raya itu kelas kita, sekolah kita yang luar biasa. Justru sekarang ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita sebagai pendidik menggali, mengeksplorasi, menggunakan kebebasan kita untuk mengenali kelas yang Tuhan sudah berikan tersebut. Tadi Ibu Yanti sudah mengatakan ada protokol-protokol yang harus dilakukan. Kalau gitu mari kita shifting itu geser paradigma kita mengenai ruang kelas yang terbatas menjadi kelas di sekeliling kita. Terus melihat lagi tadi ya kata kuncinya, learning bukan studying. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu Bapak tadi saya sudah menyebutkan mengenai growth mindset. Cari peluang. Kenali anak didik Ibu Bapak. PJJ memberikan kesempatan. Kalau gitu tanya ke mereka. Apa yang menjadi cita-citamu dari pembelajarannya, jadi refleksi ya. Dari pembelajaran pandemi kemarin, apa cita-citamu yang ingin kamu wujudkan sehingga kamu bisa berkontribusi terhadap bangsa ini, bahkan terhadap dunia. Jadi itu udah jelas. Ragam pembelajaran, ragam mata pelajaran bisa masuk di sana. Terus bagaimana kamu bisa mencapainya? Ajak mereka membuat rencana strategis. Jadi bukan guru atau sekolah saja yang membuat renstra. Anak didik pun diajak untuk membuat renstra. Jadi Ibu Bapak bisa kok ada strategi pembelajaran yang digunakan baik tatap muka maupun masih PJJ yang membuat tadi ya, kalau di McKinsey tadi anak didik kita mencapai pembelajarannya, thriving and assessing gitu. Ya, terima kasih banyak. Jawab kita sepertinya tidak bisa bersambung dengan tadi. Kami untuk Bu Wei dan karena waktu juga lagi pukul 11 ganti. Suara Kang Zaki bilang, Bu Wei dan Bu Yanti, mohon maaf untuk closing statement-nya Bu, karena waktu kita terbatas. Oke, terima kasih banyak Kang Zaki, Ibu Bapak sekalian. Saya ingin mengajak Ibu Bapak
Yang pertama, mari kita refleksi. Apa hal-hal positif yang kita dapatkan dari pandemik ini yang makin menguatkan panggilan kita, fitrah kita sebagai pendidik. Yang kedua, belajar itu learning, bukan sekedar studying. Kita menjadi pembelajar seumur hidup bersama-sama dengan murid-murid kita. Pandemik ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita belajar bersama-sama. Yang ketiga, satu hal yang kita dapatkan juga Ibu Bapak sekalian, pandemik ini membuat kita menyadari betapa relasi sosial yang positif sangat kita perlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup kita dengan baik. Ibu Bapak, jaga relasi yang positif ini dengan anak didik kita, dengan keluarganya. Karena dengan menjalin silaturahmi yang positif, kita bisa mengatasi masalah bersama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Wei. Selanjutnya Bu Yanti, closing statement-nya Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali hari ini di sini saya banyak belajar juga dari Bapak Ibu, dari pertanyaan yang disampaikan, dari tadi pemaparan dari Ibu Wei juga, tentunya itu akan sangat berguna. Dan saya tidak, sepertinya tadi closingnya sudah sangat baik dari Ibu Wei, jadi saya hanya ingin menyampaikan mari kita terus belajar sama-sama Bapak Ibu, kenali potensi diri kita, kenali potensi sekolah kita, kenali potensi guru-guru kita, dan yang paling utama dengan setelah kita mengenali segalanya, kita bisa mengembangkan yang paling baik, yang terbaik dari murid-murid kita Bapak Ibu sekalian. Tetap tadi terus bersilaturahmi, terus berkolaborasi. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan ini kita bisa saling belajar, kita terus bisa saling menguatkan. Semangat Bapak Ibu, terus sehat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya membuat kesimpulan dari tema hari ini. Saatnya guru, kepala sekolah, pengawas, dan PTK lainnya menjadi guru sejati yang belajar dan membelajarkan diri sendiri dan muridnya. Kini saatnya siswa memerdekakan dirinya, mencari ilmu yang diperlukan sesuai dengan minat, kemampuan, dan cita-citanya berbasis merdeka belajar. Orang tua murid menguatkan kedudukannya sebagai pemilik utama anak termasuk masa depannya. Untuk itu mereka harus bekerja sama, bahu-membahu bergotong royong dengan kepala sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah dalam mengelola sekolah dan pembelajaran dalam bentuk komitmen diri dan reflektif seperti sekolah cita. Nyaman dengan ketidaknyamanan ini, izinkan saya berpantun sebagai penutup. Buah kelapa muat di perahu agar dijual nanti di pasar. Barang siapa rajin berburu tentu menjadi orang pintar. Mangga muda di pasar batu dibawa penjual dari Kuala. Masa muda giatlah berburu agar senang di hari tua. Sekali lagi, mari kita beri aplaus untuk para pakar narasumber hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami panitia. Semoga pendidikan Indonesia makin maju dan jaya, guru profesional pendidikan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC Mbak Alma. Baik, terima kasih kepada Pak Zaki Esra Pranata selaku moderator. Kemudian terima kasih kepada Ibu Oilinhan dan Ibu Rasmayanti selaku narasumber. Terima kasih kepada ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sangat menarik sekali hari ini webinarnya tentang revitalisasi manajemen sekolah berbasis sekolah dalam masa adaptasi kebiasaan baru ketika belajar. Terima kasih kepada semua
narasumber dan moderator. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, sebelum webinar ini kita akhiri, mari kita melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada moderator, para narasumber, dan para Bapak Ibu peserta yang ada di Zoom meeting ini untuk mengaktifkan videonya. Namun sebelum sambil Bapak Ibu mengaktifkan video, kami akan memberikan beberapa pengumuman. Baik, Bapak Ibu sekalian, link materi yang tadi disampaikan oleh narasumber dan link sertifikat yang Bapak Ibu tentang webinar yang Bapak Ibu ikuti hari ini bisa Bapak Ibu unduh di laman berikut ini. Bapak Ibu bisa screenshot atau bisa tulis. Nanti Bapak Ibu tinggal mengetik laman ini di alamat web Bapak Ibu, nanti akan ada Bapak Ibu klik, diketik dulu, kemudian nanti diklik. Nah, di situ nanti akan ada materi dan sertifikat. Namun Bapak Ibu perlu diketahui, kami butuh proses untuk membuat sertifikat. Jadi sertifikatnya paling lambat akan jadi atau Bapak Ibu bisa unduh 7 hari kemudian. Jadi tidak langsung ya Bapak Ibu, karena kami butuh proses untuk membuat sertifikat. Kemudian, nah Bapak Ibu, kami dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan selama bulan Juli ini sampai Agustus, dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 4 Agustus, setiap pekannya akan mengadakan webinar dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dari pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Untuk yang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur tinggal menyesuaikan waktu Indonesia Barat dari pukul 9 sampai 11. Ada di Zoom meeting dan ada di YouTube live streamingnya P3 GPK Kemdikbud. Untuk Zoom meeting, Bapak Ibu tinggal daftar melalui online di laman yang atau di link yang Bapak Ibu lihat di sini. Ini ada flyernya. Bapak Ibu bisa lihat pendaftaran, ada link pendaftaran di situ. Bapak Ibu bisa daftar secara online. Nanti link Zoom-nya akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuliskan di link pendaftaran. Baik, kemudian untuk live streaming YouTube, Bapak Ibu Bapak Ibu bisa langsung masuk, klik saja di YouTube P3